warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam 34 menjawab salamnya kurang kompak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyyah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Mukarram Syekhina wa mursyidina wa wasilatin bainana wa bainallah, ngerasa guru aku, kita semua pengesahabat yang sangat kami hormati. Al-Mukarram, resahnya wakil talqin pengesahabat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Arif Irkhwani yang sangat kami hormati, para mubaligh, para asatiz, para da'i, para ulama, para cendik-cendikiawan yang sama-sama hadir di majelis yang mulia ini yang kami hormati. Tak lupa di sini ada dua ahlul bait, cucu pengersa Abah Sepuh. Yang pertama yang diwakili oleh Al-Mukarram Bapak Raden Oke Jarot Tuhana, yang kedua oleh Al-Mukarram Kasepuhan dari LDTKN Tangerang Raya yang sangat kami hormati. Para pengurus LDTKN, para pengurus GMPS, para pengurus Ibu Bella, semuanya yang kami hormati. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya yang mursyidnya pengersa guru agung, pengersa Abah Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Alim yang kami hormati. Tak ada kata yang indah seindah kata syair yang diukir oleh penyair selain memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, wasilah dan syariahnya oleh penyelenggara pengajian manaqib ini hakikatnya adalah qudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua dapat bersimpuh berkumpul di tempat yang mulia yang penuh barakah dan karomah ini
dengan mengharapkan semoga semuanya diberi panjang usia oleh Allah. Sehatkan lahir dan batin, dihasilkan semua maksud dan tujuan kita dunia dan akhirat, menghembuskan napas terakhir kelak. Mudah-mudahan kita menghembuskan napas terakhir terbawa kalimat tauhid la ilaha illallah wa ma'ahbina biqawli la ilaha illallah wa amitna biqawli la ilaha illallah wahsyibna yawman qiyamati bi zumrati ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'at, juga tak lupa bagi kita sekalian yang senantiasa menjalankan syariah dan thariqahnya. Mudah-mudahan selamanya diberi rahmat dan keselamatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semua manusia pada dasarnya ingin menggapai kebahagiaan, betul? Baik bahagia sekarang di dunia, sekalipun bahagia kelak di akhirat. Betul begitu ya? Kalau kita ingin menggapai hidup kebahagiaan baik sekarang sekalipun kelak di akhirat, ada 5 kriteria yang harus kita penuhi. Satu aja. Dalam hidup ini jangan terlalu banyak takut, terlalu banyak khawatir. Takut tidak punya uang, suka begitu kan? Takut anak tidak bisa terbiayai sekolahnya. Takut mati, takut hidup, banyak kita makan, banyak ketakutan, betul? Ini. Padahal orang Barat mengungkapkan don't worry, ya betul. Jangan terlalu banyak takut, jangan. Yang patut kita harus takuti hanya satu-satunya yang memberi semua adalah la ilaha illallah. Hanya Allah. Orang yang telah takut oleh Allah. Di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah ada satu ungkapan ahli tasawuf yang arif billah. Man khafallaha khawafa minhu kullu syai'in. Ini kalimat terdiri dari kalimat syarat dan jawab. Man isim mausul dijadikan syarat. Setiap mausul mesti harus punya sila. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzikir wa hakadha inda tayyin syuhir. Man khaufa, barang siapa yang telah takut bil mati itu, ya. Oleh siapa takutnya? Oleh Allah. Bukan takut oleh singa, bukan takut oleh ular, bukan takut hidup sengsara, bukan takut dan lain sebagainya, tetapi kita takut hanya oleh Allah. Banyak kriteria orang yang takut kepada Allah, banyak ya. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya, betul? Sudah kita begitu? Belum, termasuk saya yang ngomongnya, ya. Jujur aja. Sedangkan yang namanya hidup di dunia, Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini tidak akan ada yang kekal dan abadi. Maka kalau pepatah Arab mengungkapkan a'rif haqiqatal hayati, ketahuilah oleh Anda hakikat dunia ini, hakikat dunia, ketahuilah oleh kalian hakikat dunia ini. Hakikat dunia, orang yang kaya tidak selamanya kaya, satu saat ada fase bangkrut, betul? Orang yang miskin papa tidak selamanya fakir miskin papa, satu saat ada kayanya, betul? Orang yang di atas tidak selamanya di atas, tapi
satu saat ada di bawahnya. Betul? Orang yang di bawah pun tidak selamanya di bawah, tapi sesaat insya Allah akan di atas. Amin. Ketahuilah oleh Anda, hakikat dunia ini, bahwa di dunia tidak akan ada yang kekal dan abadi. Orang yang mengetahui hakikat dunia ini, tasari, hidupnya akan tenang, kondusif. Artinya insya Allah akan mendapat kebahagiaan. Amin. Di antaranya kriteria orang yang telah takut kepada orang yang takut kepada Allah. Khawwafallahu, jawabannya itu khawwafallahu minhu kullu syai'in, maka akan merasa takutlah dari orang yang telah takut kepada Allah segala sesuatu yang ada di alam ini. Kul di situ kul jamek, kata santri ahli ngaji, karena kul banyak. Ada kul jamek, ada majmu, ada kul ba'du. Kata ahli mantek, ya, al-kullu hukmuna 'ala al-majmu'i ka kullu dzaka laisa dahu'i. Kata ahli ngaji mantek, semua segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam dunia, yang ada di langit, yang ada di bumi, apapun, bagi orang yang telah takut oleh Allah, insya Allah itu semua akan merasa takut oleh orang yang telah takut oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita ketemu singa, takut oleh singa. Bagi orang yang telah takut kepada Allah, tidak takut oleh singa, tapi takut oleh Allah. Betul? Orang yang telah takut oleh Allah, insya Allah singa pun akan merasa takut oleh kita. Mudah-mudahan. Betul? Bapak Ibu sekalian, maka dalam ngarungi samudra hidup dan kehidupan yang penuh onak dan duri ini, di mana kita agar hidup kita tenang, hidup kita kondusif, hidup kita, istilah Al-Quran sakinah, bukan berarti sanajan api-api ngeunah, adek ya, bukan. Itu mah nyambungnya ke satu pantun, kihiang jeung tangkal palem dicokelan kayu api, kahayang kabentang film diapelan api-api. Bukan. Jadi sakinah, sebenarnya hidup ingin bahagia semuanya. Sekali lagi, jangan terlalu banyak khawatir, jangan terlalu banyak takut. Kita punya Allah, muntanglah, berpeganglah, bererat yang kuat kepada Allah. David udhari wajaribun naf'i huwallahu ta'ala, yang mencegah berbagai bencana, yang menghilangkan berbagai bahaya, bahkan mendatangkan berbagai manfaat. Huwallahu ta'ala, hanya satu-satunya Tuhan kita, Allah subhanahu. Maka dari itu, fala tata'allaq bihi, janganlah kalian bergantung hanya cukup kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung pada harta, harta satu saat akan habis, betul? Jangan bergantung pada pangkat dan jabatan, harta dan jabatan dan pangkat satu saat akan pensiun, betul? Jangan berharap kepada selain Allah. Selain Allah akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah, betul? Tapi kita harus berharap hanya kepada Allah, berpegang teguh hanya kepada Allah. Dalam istilah ilmu tasawuf, kita bertawakal kepada Allah. Siap kita jadi orang yang bertawakal? Tapi masih ada orang yang bertawakal pada harta. Selama ada harta, aku tidak akan apa-apa. Ada kan yang begitu? Ada orang yang bertawakal pada jismani atau badannya. Selama aku sehat, fala syai'ali, fala nafasoli, tidak ada kekurangan bagiku. Ada yang gitu kan? Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Bahkan ada orang yang bertawakal, di antaranya kepada kepangkatan. Selama kita menjabat, insya Allah tidak kekurangan apapun. Ada yang begitu? Ada. Maka yang terakhir, bagian tawakal yang terakhir, tawakal ala Allah,
tawakal Allah. Kita harus bertawakal, berpegang teguh hanya kepada Tuhan, yakni Allah Subhanahu. Orang yang bertawakal kepada Allah mengungkapkan kalimat, ya, fala ubali asbahtu bunian am fakir. Maka aku tidak akan peduli mau aku dijadikan oleh Allah orang yang kaya, mudah-mudahan kita amin, ataupun Allah menjadikan kita orang yang fakir. Fala ubali, aku tidak akan peduli, tidak akan peduli. Kita punya fala ilaha illallah, kita punya Tuhan hanya Allah yang bisa mengubah dan merubah, memberi segalanya. Betul? Maka dari itu kita berpeganglah hanya kepada Allah. Ini apalagi pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita ada di awal tahun baru Hijriah 1445 Hijriah, tepatnya bulan Muharram, hampir akhir bulan Muharram. Betul ya? Kita terutama akan memperingati kemerdekaan negeri tercinta ini yang ke-78 tahunnya. Maka di mana kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, penduduk negeri tercinta ini, kalau dalam ayat tadi oleh Qori dibaca surat Al-Hasyr ayat 18, yang isi kandungannya tiada lain diantaranya seruan Allah, undangan Allah kepada kita. Inginkah kita diundang oleh Allah? Tentu dalam ayat itu berarti Allah menghargai kita, karena kita telah menjadi kelas orang yang beriman, diundang oleh Allah dalam ayat tersebut. Perintah Allah dalam undangan tersebut, perintah ada dua perintah. Perintah yang pertama sama tikror, istilah santri ahli ngaji, diulang kembali. Ittaqullah sampai 2 kali. Pertanda dengan datangnya tahun baru, di mana kita harus meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keisanan, taqarrub, al-qur'an, di mana kita berpikirnya kepada Allah. Ittaqullah sampai 2 kali. Itu tauhid lafzi kata santri ahli ngaji. Wa ma minat tauhid lafzi yajibu muqarraran ka kaulikan rujin di antaranya. Isi kandungan perintah yang kedua dalam ayat tersebut, Allah menginstruksikan kepada kita di mana kita harus jadi manusia yang beriman, yang suka mengoreksi dan mengintrospeksi diri. Jangan orang lain yang ditunjuk, diri kita nggak ditunjuk, betul? Padahal dalam menunjuk begini kan, yang satu ke orang lain, yang 4 kepada diri kita. Itu pertanda bahwa kita harus introspeksi dan mengoreksi diri. Jangan orang lain yang dikoreksi, tetapi diri kita yang harus dikoreksi. Manakala orang yang sering membaca ini motek tak awak, istilah orang Sunda, betul ya? Maka disinilah yang dilihat diri kita. Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Manakala kita ingin mencaci orang lain, maka caci dulu diri pribadi. Betul? Banyak kesalahan dalam diri sendiri, banyak kekeliruan dalam diri sendiri, masih gelap juga diri sendiri. Jangan menuduh ke orang lain, tuduhlah diri sendiri, introspeksilah. Apalagi dalam ayat tersebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca, introspeksi di masa yang telah lampau, amal apakah yang kalian telah lakukan di masa yang telah terlewat, pengorbanan apakah yang telah kalian lakukan untuk menyambut kedatangan bekal di hari esok. Lighadin di situ dalam tafsir Ruhul Bayan juz ke-9 dijelaskan. God di situ kata santri ahli ngaji, ilmu bayan, ilmu balaghah, isti'arah namanya. Bukan besok hari Ahadiyah, bukan hari besok hari Senin, tapi besok dalam ayat tersebut dengan ayat besok di situ isti'arah besok hari akhirat. Akankah kita pergi ke akhirat? Tentu semua akan kembali ke akhirat. Maka untuk menyambut kedatangan hari akhirat, di mana dakiannya sangat mendaki, di mana akhirat itu perjalanannya sangat jauh sekali,
bekalnya pun harus sangat banyak. Bekal untuk akhirat tiada lain dan tiada bukan dari sekarang kesalahan diri, kekurangan diri, lupanya diri, jauhnya jiwa kepada Allah, perbaikilah agar supaya hidup kita tenang, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Berpikirlah jiwanya selamanya kepada Allah. Hanya itulah. Ada satu statement ahli tasawuf dalam kitab Sirajul Talibin, juz yang pertama halaman 466. Ada statement demikian, annal waliyya ba'da wafatihi, sesungguhnya wali setelah wafatnya. Sebetulnya wali tidak wafat, tapi yang kiluna pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Cuma ini pinjam bahasa bagi orang awam. Annal waliyya ba'da wafatihi, sesungguhnya wali setelah wafatnya, maka tata'allaqu ruhuhu bimuridihi, senantiasa ruhnya membimbing sang muridnya. Amin. Insya Allah kita oleh mursyid penasehat dibimbing terus, dimonitor terus. Yang rajin dimonitor, yang malas pun dimonitor. Masih ada yang malas? Anu berehan pun, yang dermawan insya Allah dimonitor. Yang masih korek pun, tahu korek? Insya Allah dimonitor. Ada yang korek di sini? Jalma korete, hare semere, hayangna dibere, hayangna dibere. Mudah-mudahan tidak ada orang yang korek. Dimonitor terus oleh sang mursyid, guru mursyid kita. Maka tabi barokatihi, dengan barokahnya sang mursyid guru kita sekalian, maka si murid itu payah sululahu anwarun wa quyudatun, hasillah bagi murid-muridnya beberapa cahaya yang disorotkan, didatangkan ke dalam hati jiwa nurani kita. Dan Allah memberikan berbagai kelebihan-kelebihan dengan barokah pengerasa. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Para utama kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Lelebutan leleungan diarah ke Jokoena, dedeketan sarejengan jeung Allah sapopo. Yang terakhir uncuing digawir cicing nepi ka poe Salasa, sing eling lahir jeung batin nepi ka ngajadi rasa. Amin ya rabbal alamin. Karena ada syekhina kehormatan si murid dipaparikeun ka mana. Hatur nuhun, hatur nuhun. Sakit wae cekapnya pilih kalau yang insya Allah sanes waktu. Nah, insya Allah lain waktu kita bertemu lagi. Terima kasih atas atensinya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk kebodohan dari manusia. Diri saya manusia yang paling bodoh. Buat sofa dan maka ambillah kataku yang baik dan buanglah kataku yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu unasin imami. Hadirin hadirat hadiratul mukarramin wal muhtaram, hadiratul Syekh Abdul Ahmad Abdul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, hormatan ulang sadayana. Hadratul mukarramin, para ustadz, para
panjenengan, para mubalik-mubaligah, para imam khotaman, imam manakib, juga tidak lupa pemangku manakib yang mengadakan manakib pada hari ini yang kami hormati. Hadirin hadirat rahmatullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kalian. Kita dapat hadir pada hari ini, ini adalah satu karunia Allah. Dengan meninggalkan berbagai kesibukan di tempat masing-masing, kita demi mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pengajian. Yang kedua, karena hadirnya Tuan Syekh pada hari ini, mana di fi ayyi makanin quri'at manaqibi wa ana hadirun. Di mana saja dibacakan manaqib kami pasti hadir. Jadi saya ingat pada pesan Akeh almarhum dulu, katanya kalau kamu Arif rindu dengan apa, kepada ya, kalau kamu rindu dengan apa, datang ke tempat manaqib. Nah, apakah kita ini merasakan tidak rindu dengan apa atau tidak, tergantung pada kita masing-masing. Jadi kalau kita datang manaqib semata-mata karena khidmat kepada guru, maka guru pun hadir. Guru ada dengan kita, guru bersama dengan kita, bersama-sama mendengarkan tausiah. Kemudian setelah itu memberikan amanat, yaitu Allahumma ij'al fi lisani minal Allahumma ij'al lisani minal bohong. Jadi jadikanlah mulut saya ini jauhkan dari kebohongan, dan minal kizbi, dari kebohongan, wa qalbi minan nifaqi, dan jauhkanlah hati kami ini dari kemunafikan. Yang kita ucapkan harus sama dengan yang kita rasakan. Yang ketiga, wa amali minar riyai, dan amalia kita, perbuatan kita sehari-hari adalah dijauhkan dari riya dan takabur. Wah, jadi ini semuanya ini adalah aman dari apa? Untuk kita semuanya, agar kita dapat menjaga lisan, menjaga hati, juga menjaga perbuatan kita. Wawasuri minal khianat, dan pandangan yang berkhianat. Nah, jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya, terutama menjelang pemilu ini. Saya dapat banyak di HP hoax itu banyak kan, dan itu sudah benar. Kita kata berita kabar adalah kabar kabur. Jadi hari ini beda, besok juga ada. Kalau bertanya di HP saya, subhanallah nazim, saya prihatin betul. Mudah-mudahan ini bukan dari Ikhwan. Kalau Ikhwan mah nggak perlu, saya juga nggak perlu menyampaikan semacam itu karena hal-hal yang tidak benar. Hadirin hadirat rahmatullah, mudah-mudahan kita jauhkan dari perbuatan semacam itu, perbuatan yang tidak benar dan niat yang tidak benar dalam hati itu, mudah-mudahan jauhkan dari kita.
karena takut pada Allah, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bertanya dari Karawaci, yang bertanya lewat HP lewat WA, akan betul cerita orang bahwa zikir la ilaha illallah itu dapat menyembuhkan penyakit. Akan betul? Ini barangkali ada yang mendapat, saya dapat dari Karawaci. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni faqad umina min azabi. Kalimat Allah itu benteng kami. Hisnum minasyaitan, benteng dari setan. Karena setan itu adalah tidak boleh dilawan, tapi harus kita bentengi saja. Jangan kita terpengaruh dengan orang lain. Kita harus melawan setan, karena melawan setan sama dengan melawan utusan Allah. Ingat-ingat, melawan setan adalah melawan utusan Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kata saya, bukan kata Allah, tapi kata Nabi yang mengatakan demikian. La ilaha hisnum minasyaitan, kalimat Allah itu jadi benteng dari godaan setan. Nah, untuk itu maka kita perlu membentengi diri agar diri kita kuat, agar pengetahuan itu kuat. Dari pengetahuan yang didapatkan oleh seorang itu melalui guru adalah ada dua. Malah kena naruh beda dua. Dari guru. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan setiap manusia nanti pada hari akhirat, saya nggak tahu akhirat karena belum pernah mengalami, baru cita-cita. Tapi yang jelas Quran mengatakan pada hari kiamat nanti setiap orang akan ditanya tentang siapa gurumu. Nah ini siapa gurumu? Guru siapa? Bukan guru jasmani, bukan guru akal yang menjadikan orang untuk pintar, cara pintar kemudian bisa membohongi orang lain. Bukan itu, tapi itu adalah guru rohani. Jadi guru rohani ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu guru yang bisa mengantarkan kamu mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man laisa ustaz fa imamuhu syaitan. Siapa yang belajar tarekat? Oh nih, kalau dalam matematika lain, belajar tarekat tanpa guru yang representatif, yang mendapat izin bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imamuhu syaitan, maka setan ada di gurunya. Karena itu ilmu lahir itu yang melalui akal kita dapatkan itu bisa bermata-mata, bisa berdebat, ahli berdebat. Kalau ilmu rohani tidak begitu. Makanya kalau ada orang yang belajar tasawuf, tapi Pak saya ingin berdiskusi dulu. Maaf, ilmu tasawuf bukan untuk didiskusikan. Ada datang ke rumah, datang berdebat ingin menanyakan masalah tarekat. Maaf, saya diberi tarekat oleh apa itu untuk diamalkan. Jadi bukan untuk diperdebatkan, tapi diamalkan. Kita mengamalkan masing-masing. Nah, hadirin jamaah yang dirahmatullah,
Jadi dari ini mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah jalan yang lurus, jalan menuju Tuhan. Dan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru, melalui mursyid yang sudah direpresentasikan. Jadi bukan guru biasa, bukan guru yang asal ngajar aja, asal dari orang pintar, tapi guru tasawuf yang mengajarkan kita, mengajarkan hati kita supaya hati kita bersih. Jadi dzikrul khafif sehatul qalbi. Zikir dalam hati itu membersihkan hati. Likulli syai'in zikrullah fi syaratul qulubi zikrullah. Segala alat pembersihnya. Untuk membersihkan hati alatnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan zikir jahat. Makanya Surya mengajarkan zikir jahat baru yang lainnya yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita sama-sama belajar. Dan belajar satu belajar mendekat diri kepada Allah. Kalau rasanya masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mau belajar, sama-sama kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi talqin dikir menurut apa adalah talqin dikir jahat itu sehatul qalbi. Ternyata zikir jahat itu menjadi sehat, menjadi sehat, bukan menjadi sakit, tapi jadi sehat. Dari saya diberi oleh apa? Di pertama tahun 96 waktu itu mau berangkat haji keduanya. Tapi haji kedua itu kan disebut haji yang pertama, karena haji yang terpakai adalah haji yang pertama. Kedua, ketika kemana ada yang 25 kali naik haji, itu adalah sunnah. Jadi selain yang satu kali adalah sunnah. Alhamdulillah. Terus waktu itu diberi talqin, jadi supaya sehat jantungnya, jadi sampai sekarang sehat terus. Nah, untuk itu mari kita sama-sama, kalau yang ingin talqin zikir silakan. Jadi sama-sama Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal qadirin. Rabbana anzilna munjalan mubarakah wa antal khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya benar,